Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pesan firman Tuhan hari ini tentang latihan untuk hidup yang kekal. Mari dengarkan renungan harian Bread of Life yang terambil dari 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Demikian. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan bardani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ini pesan Rasul Paulus untuk kita sekalian, supaya kita melatih diri kita untuk hal yang kekal. Kita sering fokus melatih diri untuk berbagai hal yang memang penting dalam hidup ini. Contoh, orang yang sekolah kuliah banyak latihan supaya waktu ujian bisa lulus. Keterampilan juga perlu diasah, dilatih di tempat kerja sehingga seseorang menjadi terlatih terampil. Atau bahkan olahraga, agar tubuh tetap sehat. Semuanya itu bermanfaat, namun hanya sementara. Kalau seseorang punya gaya hidup, misalkan berolahraga dari anak-anak, dari orang muda, bahkan sampai usia tua pun dianjurkan untuk tetap berolahraga. Namun firman Tuhan berkata itu sementara, karena ujungnya kita pun akan selesai. Ada latihan yang lebih penting daripada latihan jasmani saja, yaitu latihan rohani. Latihan ini bukan hanya bermanfaat di dunia ini saja, tetapi untuk kehidupan kekal yang akan datang. Ketika seseorang membangun rumah, ada dua macam fokus yang dikerjakan. Yang pertama, mungkin pekerjaan yang dilakukan difokuskan kepada keindahannya, warnanya, ya, perabot-perabot yang indah, dan juga tekstur yang ada, dan juga dibantu dengan penataan taman yang indah. Semua itu membuat rumah terlihat bagus, cantik, nyaman. Tetapi apakah terjamin kekuatan rumah itu di saat badai datang? Kalau hanya memperhatikan bagian luarnya, tampilannya saja. Yang kedua, seorang yang berfokus membangun rumah dengan memulai dengan fondasi yang kuat, memastikan bahwa struktur dasar rumah itu tersebut kokoh. Pekerjaan itu mungkin terlihat dari luar buruk rupa, besi-besi, beton, batu, tembok, sepertinya tidak ada warna apapun. Tetapi rumah itu yang dibangun di atas fondasi yang kuat akan dapat bertahan di segala cuaca. Hidup kita seperti membangun rumah. Latihan badani atau hal-hal duniawi adalah seperti keindahan dari luar. Penting tetapi sementara. Sebaliknya, latihan rohani di dalam ibadah kita, merenungkan firman, membaca firman, berdoa, memuji Tuhan, datang ke kebaktian untuk bersama-sama diberkati dan dikuatkan imannya. Itu adalah fondasi yang kokoh, yang kuat. Dan itu jauh lebih penting daripada kita memperhatikan hal-hal tampilan kita yang di luar. Gaya hidup yang seperti itu yang kita kerjakan di dalam ibadah kita, yang kita latih dengan tekun dan sabar dan dengan sungguh-sungguh hati, itu akan membawa kepada kehidupan yang kuat. Badai persoalan bisa datang, tapi kita tetap bisa memegang janji Tuhan, karena itulah fondasi hidup kita, batu karang yang teguh. Hari ini mari kita fokus membangun kehidupan rohani, sehingga kita menjadi orang-orang yang kuat, kokoh di dalam Tuhan. Apapun terjadi, setiap langkah kita akan dituntun oleh Tuhan, firman-Nya dan kehadirannya di dalam hidup kita. Mari kekasih Tuhan, saya ajak kita berdoa bersama-sama.
Bapa yang baik, di dalam nama Yesus Tuhan kami datang kepadamu. Kalau selama ini kami hanya fokus membangun kehidupan yang di luar, kami datang kepadamu. Tolong kami Tuhan, supaya kami siap membangun kehidupan rohani mulai hari ini, untuk setia dengan Tuhan, untuk beribadah, untuk pergi berbakti sama Tuhan, di dalam penyembahan, di dalam puji-pujian, di dalam doa dan renungan firman Allah, supaya hidup kami berakar kuat di dalam Kristus dan firman-Nya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.